Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sharing-sharing aja ya. Ya ini di hari Sabtu sore kan. Oke, saya sedikit bertanya gitu. Ya mungkin ini juga terkait masalah masa depan ya. Pertanyaannya adalah mungkinkah penderita hypnic jerk itu berumah tangga ya, atau menikah dan berumah tangga? Memang yang saya lihat ya, beberapa yang saya baca ya, banyak orang ya, ini di dunia barat sana sih, tapi bini gitu ya, wife, they leave uh, their husbands ya, dia meninggalkan suaminya gitu ya, yang terkena hypnic gitu ya, mungkin karena mungkin alasan faktor ekonomi kali ya. Jadi mungkin gara-gara hypnic dia nggak bisa kerja ya, atau apa gitu ya. Ya ini ujian sih namanya juga ya. Lalu mungkinkah orang yang hypnic itu berumah tangga ya? Kalau saya pribadi positif sih mungkin gitu ya. Cuman memang ini harus dicari gitu ya. Dicari ya pendamping gitu yang bisa menerima tentunya gitu kan. Menerima kondisi seorang yang menderita hypnic ya. Kalau saya pribadi sih saya belum ya, sama saat ini masih masih sendiri gitu kan. Kenapa masih sendiri? Ya meskipun ya teman-teman menyarankan ya untuk segera nikah gitu kan dan sebagainya. Ya karena ya kalau saya pribadi sih big jerknya ya alhamdulillah selama 2 tahun udah lama juga, 2 tahun udah eh, progression sudah mulai berkurang gitu ya. Cuma memang ada pertimbangan lain gitu kan, karena regenerasi saraf itu kan lama gitu. Pertimbangannya apa ya? Pertimbangan dalam mencari pasangan hidup gitu. Ya, pasangan hidup ya tentu yang terbaik adalah kita melihat dari agama dan juga akhlaknya. Agama itu artinya ya yang seiman gitu kan. Ya seiman, ya mengimani Allah gitu, mengimani Rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir gitu kan. Dan juga mengikuti para sahabat beliau SAW gitu ya, baik dalam ya pokoknya akidah, ibadah dan sebagainya gitu ya. Itu sudah paten gitu kan. Kemudian akhlaknya, nah ini akhlak ini yang kadang-kadang jadi problema. Mungkin kita tengok lah, ada perempuan yang sudah bagus agamanya, ia meyakini akidah yang lurus, kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW gitu ya, bahkan pakaiannya syar'i dan sebagainya. Cuman kadang-kadang di akhlak ini yang belum bagus ya. Saya tidak menyalahkan itu, agama bagus, cuman mungkin akhlak ini kena kita bina, harus kita bina gitu. Nah, akhlak yang bagus itu yang seperti apa gitu ya, karena saya sudah 2 tahun hypnotizar dan tentu ya, saya menginginkan seseorang yang bisa menerima kondisi hypnotizar ini ya. Artinya menerima ini bukan dianya saja yang menerima, cuman keluarganya juga gitu. Karena saya pribadi kalau misalnya disuruh contoh ya, untuk keren-kerenan gitu loh, kerja keren tuh, orang sekarang cakap tuh apa, macam orang pakai uniform, apa pakai seragam gitu kan. Ya saya macam mana ya, kan saya ini harus sleep hygiene gitu ya. Sleep hygiene itu artinya tidurnya itu harus teratur gitu ya, misalnya jam 9 sampai jam 4 gitu kan. Kalau pakai seragam itu kan ya mohon maaf ya, kalau saya pribadi ya belum bisa gitu kan, karena khawatirnya kambuh lagi manajernya ya kan, karena itu kan sangat sibuk gitu ya. Nah kalau dituntut-tuntut seperti itu ya mohon maaf, saya nggak bisa gitu ya. Misalnya tuntut tuh kamu harus punya suami yang berseragam, maksudnya seragam, paham ya maksud saya berseragam itu apa gitu kan, yang seragaman, kemudian punya pangkat, punya itu ya, tidak, saya belum bisa gitu ya. Dan masalah apa, uh, good looking apa itu ya, cantik gitu kan, cantik atau apa, ya itu cantik kan relatif ya. Memang cantik itu mutlak, tapi menarik itu relatif gitu ya. Oke, saya tahu, saya sadari itu cantik itu
mutlak. Ya benar, memang ada orang bilang oh dia cantik, tapi kan menarik atau enggak? Dan belum tentu orang yang cantik itu menarik gitu kan. Ya bisa jadi orang yang cantik itu nyebelin, ya ngapain itu, untuk apa diperjuangkan ya seperti itu, ya kan. Tadi kembali ke tadi ya, kalau masalah cari uang gitu ya, kalau cari uang, kalau sekedar cari uangnya ya, cari profitnya dengan izin Allah, saya mudah. Cuman kalau untuk disuruh dituntut berseragam, itu yang buat saya sulit. Karena di otak saya, mindset saya sejak tahun 2015, sejak saya lulus kuliah itu adalah bagaimana caranya mencari uang, bukan bagaimana caranya berseragam atau bagaimana caranya untuk bisa punya pangkat. Bukan seperti itu, saya nggak pernah kepikiran kayak begitu. So dari 2015 lulus kuliah, pokoknya saya cari duit aja. Kerjanya apa ya, nanti saya jelasin kerjanya apa, saya nggak buka di sini lah. Yang jelas bukan yang berseragam itu ya, memang ya seperti itu ya. Dan juga ya, keluarga besar aja yang menuntut seperti itu ya. Ya secantik apapun dia gitu kan, kalau dia nuntut-nuntut gitu nggak menarik bagi saya, ya kan. Bagi saya good looking as everything itu bullshit, ya kan, bullshit itu. Yang penting ada good attitude ya. Semenjak teenager saya sadar lah ya, kasih sayang seorang wanita itu ya good itu mendampingi gitu kan. Karena pas kamu teenager kan emosi saya itu kan naik ya. Kalau dia bisa membuat saya sabar, dia bisa buat saya nyaman, itu wonderful banget itu bagi saya ya. Ya meskipun nggak terlalu cantik lah, itu kan kecantikan juga nanti bisa naik sendiri gitu kan. Ya saya pribadi gitu ya, mungkin pandangan saya kayak nggak normal gitu kan. Kalau laki-laki kan pandangannya oh cantik, badannya seperti gitar Italia gitu kan. Tapi ya alhamdulillah saya pribadi udah nggak terlalu mikir itu ya. Karena ya saya cantik juga, ketemu orang saya cantik joget TikTok untuk apa juga itu kan. Joget TikTok maunya suaminya yang ya gini yang gitu, nuntut banyak nah, ya untuk apa juga. Dan itulah ya, itu saya pribadi ya, seperti itu. Dan juga saya juga nggak mau gitu tinggal numpang ya, baik di rumah orang tua atau mertua. So saat ini belum lah, karena rumah saya belum jadi itu kan. Ya itu masih ada kepengurusan yang ini dan masih berusaha untuk membangun itu. Kenapa harus bisa rumah ya? Karena rumah tangga itu macam kerajaan, kerajaan kingdom kan. Tidak boleh ada kerajaan lain yang memimpin sebuah kerajaan. Artinya tidak boleh ada rumah tangga lain yang memimpin rumah tangga lain. Kalau numpang rumah mertua atau orang tua gitu kan, takutnya ada ikut campur dan sebagainya. Itu toxic di otak saya ini. Nanti malah apa ya, suka tegang gitu, tegang nanti hypnager lagi, capek lagi. So kalau rumah udah jadi gitu kan, kemudian ya kendaraan sih nanti lah gampang, ini rumah saja, rumah jadi gitu ya. Kalau ada perempuan yang memang sincere gitu ya, artinya dia tulus mencintai ya, di timing agamanya baik ya, ya tentu alasan apa lagi buat saya menolak dia gitu kan. Ya saya paham lah ya, nggak ada good looking as everything, itu bullshit bagi saya sih. Karena good looking tapi kalau nggak ini, nggak bisa memahami kita ya, percuma gitu kan. Apalagi pas lagi ngejerk gitu ya, ngejerk percuma gitu, good lookingnya nggak berarti gitu. Jadi jangan berpikir ya perempuan tuh bahwasanya kalau good looking nanti selesai masa, nggak selesai. Kalau sama saya nggak selesai ya. Yang penting buat saya damai, tenang gitu. Lagi mikir parah ditenangin tuh, jangan malah dibuat emosi gitu kan. Itu aja sih. Jadi bukannya saya di sini mau tidak mau segera menikah dan sebagainya, tapi memang ada penyakit ini membuat hidupnya agak beda. Jadi ya harus menghindari tekanan hidup itu gitu kan. Ya selain di pola makan dan pola tidur yang dijaga, tekanan hidup juga jangan gitu kan. Ya salah satunya adalah punya rumah sendiri dulu gitu kan, bebas dari ya baik mertua ya orang tua. Tetap kita menghormati mertua dan orang tua, cuman bukan bersatu ya, khawatir nanti malah ada gesekan gitu kan, nggak enak. Dan ini sayanya juga yang kena hypnager lagi gitu ya. Saya nggak mau gitu fase-fase hypnager, takutnya parah lagi gitu kan.
Ya jadi itu aja sih. Apakah mungkin berumah tangga, ya nanti saya buktikan, kayaknya mungkin aja sih. Ya cuman tadi dengan syarat ya kalau Allah mudahkan pembangunan rumah, kemudian saya bisa membuat rumah saya sendiri ya, dan memang ada wanita yang sincere, yang paham gitu ya, yang agamanya baik, kenapa tidak gitu kan. Itu dari saya sih ya. Barakallahu.